Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan rasa syukur karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur. Nikmat Allah yang tidak pernah berhenti begitu banyak, maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kami harapkan insya Allah bermanfaat bagi kita dan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Berkah berarti bertambah kebaikan. Mudah-mudahan dalam hal ini kaitannya dengan masalah sholat akan menjadi bertambah baik kekhusyuan kita. Dan juga berkah dari sholat itu akan membawa kita ke dalam keadaan ketenangan dan jauh dari kemiskinan. Adapun judulnya adalah Anda ingin bebas, hidup miskin, dan yang lainnya. Coba dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di dalam kitab Musabih diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Man sholla sholawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a. Al-awwalu yusibuhu faqrun fid dunya, wassani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, wassalisu yu'ta kitabahu biyaminihi, warrabi'u yamurru ala sirati kal barkil khotifi, wal khamisu yudkhiluhullahu ta'alal jannati bila hisabin wala adabin. Itulah sabda Rasulullah yang perlu kita ketahui maknanya dan bagaimana keutamaannya. Arti dari hadis Nabi tadi, barang siapa melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah, sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia yang sholat berjamaah tadi akan memperoleh 5 perkara kebaikan. Yang pertama, dia tak akan terkena kefakiran di dunia. Ini yang harus kita perhatikan, kita yakini bahwa ternyata ketika kita melakukan sholat berjamaah, kita akan terbebas dari kefakiran. Dan itu harus diyakini karena itu
Sabda Rasulullah. Secara nalar sehat saja tidak terkucil secara sosial ketika orang selalu berkumpul dengan orang lain. Dan banyak teman itu juga banyak rizki. Tetapi juga tidak melupakan yang namanya ikhtiar. Sebagai contoh kecil, ketika kita berjamaah, bertemu dengan teman yang ingin kita mintai pertolongan, misalnya membersihkan lingkungan rumah, misalnya mencangkul sawah atau kebun, kita akan lebih mudah dan orang akan lebih dimudahkan karena sudah lewat pergaulan yang akrab sehari-hari. Pak, besok tolong kami dibantu cangkulkan sawah. Bagi yang disuruh itu berarti itu rezeki. Dan itu ternyata tidak hanya, itu hanya sebagian kecil contoh yang paling mudah. Begitu pula dengan yang punya perusahaan, ketika bertemu di masjid, sama-sama dengan dirahmati oleh Allah, maka akan timbul suatu keinginan untuk mempersatukan, membesarkan perusahaan masing-masing. Bisa diawali dari sholat berjamaah. Dan masih banyak yang lain. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kedua, keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dirinya dari azab kubur. Apakah iya? Mari kita perhatikan bahwa sholat itu adalah pertanyaan pertama kali ketika manusia berhadapan dengan Allah. Itu nanti akan yang ditanyakan tentang sholatnya. Kalau dia sudah baik sholatnya, maka insya Allah akan dikuburnya juga dibebaskan. Dan sholat yang kita kerjakan, apalagi dengan berjamaah, yang pahalanya sampai 27 kali lipat itu, maka akan menjadi teman kita di dalam kubur kita. Dan akan menjadi saksi besok ketika menghadap yaumul hisab. Itulah pembela utama kita. Bukan atasan kita, bukan advokat kita, tapi sholat kita itu akan menjadi pembela. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia akan diterima kitab catatan amalnya itu dengan tangan kanannya, dan itu jelas penanda bahwa dia akan masuk surga. Kemudian yang keempat, dia akan bisa melewati Shiratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar karena saking cepatnya. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga bila hisabin, dengan tanpa hisab, wala adabin, dan tidak dengan siksa, tanpa disiksa. Itulah keuntungan yang luar biasa dari sholat 5 waktu yang dikerjakan dengan berjamaah. Maka gunakan waktu untuk melakukannya, karena saudara diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan itu suatu saat akan diminta oleh Allah. Kesehatan akan dikurangi, kekuatan akan dikurangi. Lakukan selama Anda masih punya waktu dan tenaga yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua datang dari kami karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah dan lupa. Barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.